Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit berbincang tentang tasawuf. Tepatnya yaitu tasawuf akhlaki. Nah, untuk flashback, kita akan coba untuk mengingat tentang klasifikasi tasawuf. Tasawuf diklasifikasikan menjadi 3, yakni tasawuf akhlaki, tasawuf filosofis atau teoritis, dan tasawuf amali. Yang akan kita bahas nanti adalah tasawuf akhlaki, yakni tentang pendisiplinan tingkah laku secara ketat. Tasawuf akhlaki juga dimaknai sebagai suatu ajaran yang menerangkan sisi moral dari seorang hamba dalam rangka melakukan taqarrub ilallah dengan jalan mengadakan riyadhah atau mengadakan pembersihan diri dari moral akhlak yang tidak baik secara menyeluruh dan total, karena sampai dia bersih, karena dia berpaham bahwa Tuhan tidak menerima siapapun dari hambanya kecuali yang berhati salim. Maka dari itu dia melakukan pembersihan diri secara optimal, secara maksimal, mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Tasawuf akhlaki juga dipahami sebagai konsep tentang paham tasawuf yang tetap mempertahankan esensi awal dari tasawuf itu, yakni akhlak. Nah, itu sebabnya kemudian disebut tasawuf akhlaki. Nah, mengapa akhlak disebut sebagai esensi awal dari tasawuf? Ini karena arah dari tasawuf adalah melaksanakan hidup dengan sederhana, dan sikap hidup ini pada akhirnya akan membuahkan tindakan akhlak yang terpuji, akhlak yang menenteramkan, yang membuat damai bagi semua. Nah, tasawuf ini membawa visi dan misi transformasi sosial, di mana tasawuf harus mampu menjadi solusi alternatif pemecahan problem-problem sosial untuk menuju era sosial yang baru, yang lebih baik. Problem-problem sosial ini banyak. Salah satunya adalah kekeringan makna spiritual, kehilangan makna hidup, dan sejenisnya, atau yang dunia oriented bisa materialistik, yang dia hanya berfokus pada dunia pencarian hal-hal materi sehingga melupakan esensi atau dibalik yang tersebut atau tujuan jangka panjangnya. Ini juga adalah problem sosial, di mana ketika orang sudah tujuannya hanya dunia, bisa jadi dia menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya, di mana penghalalan segala cara ini bisa jadi berpotensi melukai yang lain. Contohnya misal ada orang yang melakukan eksploitasi alam secara besar-besaran, misalnya eksploitasi hutan, melakukan penebangan kayu secara liar, tidak menggunakan sistem tebang pilih, sehingga mengakibatkan kerusakan alam. Dia memang mungkin mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, keuntungan dalam bentuk materi, tapi jejak yang ditinggalkan berupa kerusakan alam itu dapat menimbulkan kerusakan bagi yang lain. Misalnya ada banjir bandang, kurangnya penyerapan air, atau tidak adanya
simpanan air karena tidak ada pohon-pohon, sehingga ketika terjadi kemarau, orang-orang yang di sekitarnya mengalami kekeringan, tidak bisa mendapatkan air bersih, kesulitan dan lain sebagainya. Dan itu merupakan akhlak atau tindakan yang tidak baik. Karena apa? Karena orang tersebut dia hanya memikirkan dirinya sendiri, kesenangannya, dan juga orientasi jangka pendek. Sehingga lahirlah akhlak yang tidak terpuji seperti itu. Nah, berbicara tentang akhlak tasawuf akhlaki, berbicara tentang tasawuf akhlaki, ada 3 hal inti yang menjadi pokok bahasan, yakni takholli, tahalli, dan tajalli. Nah, takholli ini berasal dari kata khola yang berarti mengosongkan, bisa juga dimaknai dengan menarik diri, atau kita nanti akan menggunakan term kuras. Dan tahalli ini mengisi, menghias, atau kita akan nanti menggunakan untuk lebih mudahnya ini sebagai isi, dan tajalli mancar. Kok itu? Iya, nanti kita akan jelaskan. Kita akan mulai dengan takholli. Takholli seperti yang tadi dimaknai dengan pengosongan, atau mengosongkan, penarikan diri, atau menarik diri dari perbuatan dosa yang merusak hati. Nah, pengosongan ini bisa dimaknai banyak hal. Bisa pengosongan dari segala sesuatu, dari segala tujuan, dari segala harapan, dan dari segala macam rupa, kecuali hanya ada Allah. Nah, pada term ini, takholli yang kita akan bahas adalah usaha mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kenikmatan hidup duniawi, dengan cara menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya, dan berusaha mengendalikan dorongan hawa nafsu. Menjauhkan diri dari kemaksiatan, kemewahan dunia, serta melepaskan diri dari hawa nafsu yang jahat dan semua penyakit hati yang merusak. Menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kemaksiatan ini ada 2, yakni kemaksiatan fisik atau kemaksiatan lahir, dan kemaksiatan batin. Bagi saya ini menarik ya, kemaksiatan lahir dan batin. Kalau kemaksiatan lahir kita sudah tahu bahwa itu adalah kemaksiatan yang terlihat atau nampak jelas, yang bisa kita indra atau dilakukan oleh anggota tubuh kita, yang bisa juga terlihat oleh orang lain, dirasakan oleh orang lain. Contohnya misalnya mencuri misal, itu kan maksiat lahir, terlihat dan berdampak juga bagi orang lain. Mencuri, mengambil hak orang lain, ghosab, dan hal-hal yang serupa dengan itu jelas maksiat ya. Nah, sedangkan maksiat batin adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh hati kita, yang biasanya tidak terlalu berdampak kepada orang lain. Biasanya kita yang lebih tahu, kita yang lebih bisa merasakan. Nah, oleh karena itu saya bertanya-tanya, kalau kayak gitu lebih buruk mana antara maksiat lahir atau maksiat batin? Oh ya, salah satu tadi belum saya sebutkan ya contohnya. Maksiat batin itu salah satu contohnya adalah ria, ujub, toma, sum'ah, atau cari nama, cari muka, cari nama, mengumpat, juga membanggakan diri, dan hal-hal yang serupa dengan itu. Nah,
Di antara maksiat lahir dan batin, kira-kira mana yang lebih berbahaya atau sama-sama bahayanya nih dua hal tersebut? Atau hanya salah satunya saja? Yang satu ya ada taraf yang lebih ringan atau bagaimana? Selain mempertanyakan itu, saya juga kadang terlintas seperti ini. Kalau misalnya PHP atau pemberi harapan palsu itu kira-kira masuk dalam kategori maksiat nggak ya? Memberikan harapan palsu. Familiar kan ya di kita, PHP deh gitu misalnya. Itu kira-kira termasuk maksiat nggak? Nah itu tadi sekilas tentang takhalli. Berikutnya kita akan coba lihat tentang tahalli. Apa yang dimaksud dengan tahalli? Tahalli dimaknai dengan menghiasi diri. Maksudnya yakni membiasakan diri dengan sifat dan sikap terpuji, sikap dan sifat yang baik. Kalau misalnya tadi pada tahalli kita mencoba mereduksi sikap pemarah, maka pada tahalli ini kita mengisinya dengan sikap pemaaf, sabar, ikhlas, dan serupa dengan itu. Ketika kita menghilangkan atau mencoba mereduksi sikap cinta dunia, tomak, maka kita menggantinya dengan sifat zuhud, sifat qanaah, dan hal-hal yang serupa dengan itu. Hal tersebut dilakukan dengan harapan ketika kita sudah mengosongkan dan mengisi dengan hal yang baru, yang lebih baik, maka akan tersingkap tabir atau hijab yang menghalangi cahaya ilahi ke hati kita. Karena semakin bersih hati, ia akan lebih mampu untuk mampu memantulkan cahaya yang diterimanya. Atau boleh dikatakan kita mampu mengaktifkan potensi ilahiyah yang ada dalam diri kita, sehingga yang ada dalam diri manusia itu hanyalah kebaikan dan kebaikan. Karena apa? Karena nafsunya telah ditundukkan dan telah dihilangkan segala yang berkaitan dengan selain Tuhan. Yang menjadi orientasinya adalah Allah dan keriduannya, kecintaannya, dan hal-hal yang serupa itu. Sehingga dia menjadi pribadi yang baik, dilihat dari segi manapun menjadi baik dan banyak bermanfaat.